Aspiration and inspiration for Indonesia. Lapangkan jiwaku, hilanglah segala sendu, merebah ragu, sambut bahagia baru. Katamu tak pudarkan ragaku, biar jelmaku jadi banggamu. Walau dulu kau telah keliru, anggapku deru dan debu. Ku percaya pada diri, meski langkah tak seperti langkahmu, takkan karam di laut biru. Dalam bekakku tertuju. Mentari bersembunyi, menunggu pelangi. Katamu tak pudarkan ragaku, biar cemaku jadi banggamu. Walau dulu kau telah keliru, anggapku deru dan debu. Ya, balik lagi di segmen kedua Sin Metapop masih bersama Gracia Elena. Tapi sebelum itu kita juga pengen ngucapin thank you banget buat sponsor-sponsor ya Kak. Ya, betul banget. Terima kasih nih kita mau ngucapin kepada sponsorship yang telah mendukung acara ini, yaitu Main Potato dan Rumah Jago. Ya, kita kembali lagi ngobrol sama Gracia Elena. Hai sobat Sin Metapop, Halo. lagi sama kita, rumah aku juga di sini. Ya, Kita- bintang spesial. Senang banget ya. Iya. Dari tadi ngobrol tuh banyak banget. Tadi lagi break pun juga banyak banget obrolan yang Ngobrol Menarik, insightful, curcol-curcol. curcol. Sempat kita nonton sebuah tayangan YouTube yang menginspirasi juga ya. Ada kemarin ada salah satu Indonesia juga, anak Indonesia yang bertalenta juga, Putri Aryani. Wah, aku salut banget sama dia. Itu jempol sih. Iya. Apresiasi
motivasi juga untuk bisa semakin semangat. Yang bisa jadi juara. Iya, dan main ke Sweet Metapop. Yeay! Pasti nanti kita undang ya, semoga ada jadwalnya. Putri juga bisa main-main ke Sweet Metapop. Nanti bisa ngobrol bareng langsung Betul. sama kita dan menyapa teman-teman dari Sweet Metapop juga ya. Ya, tadi kan kita udah ngobrolin masalah karya produksi musik ya, Ya, yang sudah Gracia rilis gitu. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Kak yang kayak Diska mungkin penasaran nih, pengen nanya-nanya langsung ke Gracia. Oke, kalau mungkin penasaran sih dari tadi, Gracia itu pertama nih penulis lagu, terus suka nulis juga. Nah, ada nggak sih yang udah pernah kamu tulis kayak buku gitu, dan kenapa kok mau suka di bidang itu gitu? sebenarnya kalau untuk nulis buku sendiri, aku tuh bukan yang digelutin banget. Cuman karena iseng-iseng aja sih sebenarnya nulis buku. Gunanya adalah biar orang-orang di luar sana yang ingin mengenal aku lebih dekat bisa lebih tahu tentang aku dan seluk-beluk kehidupanku tuh seperti apa. Awalnya aku menulis buku ini tuh karena aku terinspirasi sama beberapa musisi juga. Musisi Indonesia juga Siapa? banyak, Mbak Krisdayanti. Oh, cinta. Iya, aku terinspirasi dari beliau karena dulu beliau tuh pernah nulis buku tentang kehidupannya dia gitu. Dibaca sama banyak orang jadi tahu, oh sisi baiknya dia seperti apa, sisi kelamnya dia seperti apa. Aku juga pengen nulis buku ini tuh harapannya pengen lebih dekat ke pendengar-pendengar musik aku juga gitu. Aku seperti ini loh, terus dibantu juga dengan beberapa tim editor ya dari Pamer Publishing namanya. Iya. Gitu, untuk menerbitkan buku ini. Jadilah salah satu buku berjudul Replaces Anthem karyaku sendiri. Terus lebih suka mana nih? Jadi penyanyi atau penulis? Aku lebih suka jadi penulis. Oke. Karena bisa Penyanyi yang- menghibur langsung ya. Ya, penyanyi yang menulis lagu karena untuk masalah rasa ya, aku lebih nyaman untuk melampiaskan segala perasaanku lewat lagu, gitu, lewat karya musik. Lebih apa ya? Lebih enjoy aja gitu kalau orang bilang, lebih fun, lebih plong. Kalau buku kan kita harus ngelewatin beberapa tahap dulu, editing, terus nulisnya juga setahun juga ya, nggak sebentar juga, terus ada tahap revisinya juga. Kalau di musik kan ya paling gimana sih revisinya, paling cuma dalam sebatas lirik aja, sedangkan Revisi kayak proposal, yang bikin Proposal, terus skripsi. nah itu kan kayak terlalu berat nggak sih? Betul. Nggak, ya maksudnya terlalu banyak itu juga. Iya, oke benar. Nah, mungkin aku pengen tahu kita ya Kak, Iya. kita kan juga selain kita nge-host, Iya. kita juga suka musik gitu. Iya, kita suka musik juga. Gracia juga suka musik. Dan ketika kita menjalankan apa yang kita mau dan kita suka tuh, kita pasti punya satu titik bosan. Nah, mungkin ada nggak sih Gracia itu ketika mungkin ya gue berjalan setahun nulis lagu, nulis buku, tiba-tiba muncul perasaan bosan, enggak deh, pengen coba ganti passion yang lain. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Sebenarnya kalau bosan sih enggak, sampai sejauh ini malah aku pengennya nulis lagu baru lagi, rilis lagu baru lagi. Baru kemarin aku tuh telepon kayak chat lah sama si Iqbal ini, Iqbal apa? Bikin lagu yang nyiptain lagu Stronger kemarin. Kita bikin lagu lagi yuk, karena orang-orang banyak yang suka nih lagu Stronger kamu. Sally Strong. Tuh, iya. Terus iya kan nanti ya katanya dibikinin, tunggu gue nggak sibuk dulu, ya udah. Ada nggak Mas Fajar barangkali mau ciptain lagu buat Gracia? Oh, tentu ada gitu, karena kita Dia memang produser juga loh. Produser, pencipta lagu. kan kebetulan Kalau nggak ada. kebetulan banyak lupa ya yang memproduksi gitu. Jalan. Saya Mbak. Oh Anda Iya, produsernya gimana? Produser project pertama sebagai
sebagai produser punya Fajar itu sebenarnya album ini guys. Oh gitu. Iya. Oh my god, Wah, surprise. ini MC kurang research kayaknya. Ini belum bisa belanja, ini belum bisa nih. Jadi Jan, kamu tuh produser iya, Ya, penyanyi iya, ya. MC iya. Iya. Gimana rasanya nih? Sekarang wawancara kamu ya. Jualan soto juga iya, jualan makanan juga iya. Pokoknya apa aja kalau udah ada nasi kuningnya juga. Oh gitu, jangan lupa dibeli ya guys ya. Kalau nggak ada apa ya? Iya, pajak bayar ya. Iklan ya. Jadinya iklan. Gitu Kak. Oke, Jadi memang aku kebetulan Guys, oke. di albumnya Gracia ini kebetulan aku adalah memproduksi dia juga dan juga menulis lagu Oh, Iya. di Bahagia. Bahagia Baru yang duet sama Kak Aksya Isara. Lagu kolektif ya Betul. sebenarnya itu ya. Nah, ini gimana ceritanya Mas Fajar bisa jadi produsernya Gracia nih? Gimana ya guys ya? Mungkin ini bunyi apa sih? Krincing ini. Oh ada uang receh. Gua ulangin dulu. Dari tadi bunyinya ngeganggu soalnya krincing. Mungkin guys ya bisa nggak menceritakan kembali gimana awal pertemuan kita waktu itu? Awal pertemuan kita sebenarnya waktu itu tahun 2021 ya di sebuah kafe. Awalnya aku yang kontak dulu. Jadi kamu anak kafe? Jan? Bukan gitu. Aku yang janjian sama Fajar. Oke. Kita ketemuan yuk. Karena aku merasa Fajar ini juga punya passion yang sejalan dengan aku dan relasinya Fajar juga luas ya. Jadi aku memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya Fajar untuk kita kembangin menjadi satu karya yang besar. Terus akhirnya di cafe itu aku cerita maksud dan niatku itu untuk ngajakin kamu kerjasama tuh untuk mini album ini. Mini albumnya aku mau konsepnya tentang diriku, tentang cerita di Tajuknya apa tuh? judulnya maksudnya Luna. Luna. Like Ada ceritanya. Ada ceritanya itu. Oh, Luna. Kenapa aku kasih nama Luna? Karena ini kan adalah mini album yang berisi tentang perjalanan kisah cintaku. Karena kita nggak memungkiri gitulah ya, namanya pasar musik Indonesia kan masih belum bisa jauh-jauh dari tema cinta. Jadi aku mengangkat tema percintaan juga, tapi berdasarkan my personal experience nih ceritanya. Dari tahun 2020 itulah aku deket sama seseorang, terus aku bikin kisahnya satu persatu dari awal, dari jatuh cinta sampai akhirnya. Jadi yang nulis lirik lagunya Gracia? Ada aku, ada Fajar, ada Iqbal juga. Kolektif. Oh, kolektif ya? Akhirnya jadi sebuah lagu yang luar Jadi sebuah lagu dan biasa. jadi sebuah karya. Dari sedih, dari senang ke sedih, ke senang lagi, menjadi diri sendiri dan menemukan bahagia yang baru. Nah, Tapi itulah ya, hidup, namanya hidup pasti ujian, ada sedih, ada seneng. Kalau mau seneng terus di situ gak udah. Iya. Gitu. Jadi memang kalau hidup itu seperti itu ya. Iya. Ada sedihnya, ya, ada bahagianya. iya, tapi kan life must go on ya. Betul. Walaupun Kalau dia selinggian ya. Oke. Tapi gimana nih rasanya Mas Fajar mewawancarai artisnya sendiri nih? Wah, Aduh. ini kesempatan langka sih ya, karena episode pertama khusus banget ini for your information. Ini Gracia loh yang aku undang ke sini secara khusus karena aku pengen kita lebih in touch dan lebih lebih saingnya lebih enak gitu kan. Kayak ngobrol antar deep talk antar teman lah gitu. Jadi lebih santai. Iya benar. Tapi emang Gracia ini orangnya ini ya fleksibel, friendly, humble juga gitu kan. Thank you. Iya. Oke, nah Grace punya nggak sih cerita yang mungkin ketika kamu di musik itu gue harus survive di musik karena gue udah mengeluarkan segala kemampuan gue. Pasti kan kita di musik ini pasti ada suka dukanya, ada pasang surutnya. Tapi apa sih hal yang menurut kamu ini hal yang harus menjadikan gue harus bertahan di sini, gue nggak boleh mundur? Punya nggak sih satu titik poin itu? punya banget. Itu dari faktor keluarga
mengapresiasi orang tua lebih tepatnya ya. Karena kan selama ini orang tua memandang musik buat hidup aku tuh seperti apa, seperti sesuatu yang nggak ada gunanya, mau jadi apa sih lo gitu. Nah, dengan aku berkarya seperti sekarang, aku tuh sangat ingin banget dan sangat termotivated banget untuk nunjukin ke orang tua, ini loh sebenarnya aku senang berkarya dan apa yang orang tuaku asumsikan itu sebetulnya nggak sepenuhnya benar juga gitu. Buktinya aku menghasilkan karya yang besar yang bisa mengimpact banyak orang di sini gitu. Dan mereka bisa bangga sama kamu. Iya, bisa bangga sama aku juga merasakan ketika mereka bangga sama aku merasakan kepuasan batin yang nggak bisa ditukar dengan apapun lah istilahnya gitu. Ya, tapi bener loh, gimana sih kita tuh sebagai seorang anak ingin membanggakan kedua orang tua gitu kan. Lah lo minta duit mulu kan jangan. Bukan gua. Bukan gua. Tapi kalau anak minta duit ke orang tua mungkin Wajar. duit tuh wajar ya, Wajar. karena haknya. Ya, Anak kan juga Salah orang tua kan, satunya itu. iya, Cuma gimana balasan kita adalah setidaknya untuk bisa membanggakan membanggakan, mereka. memberi sesuatu yang positif, Positif. yang bisa membuat mereka tuh Meringankan beban mereka yang tadinya mungkin bahagia. bahagia, oh my god anak saya berhasil. Membanggakan lah ya. Membanggakan lah seperti itu. Membanggakan dan membahagiakan. Membanggakan, membahagiakan, luar biasa. Jadi musik itu adalah sebuah pembuktian nih ya. Pembuktian. Pembuktian seorang Gracia. diri dan pembuktian buat ke sekitar aku juga. Oke. Tapi dulu Gracia itu sekolah di mana sih? Komputer. Sekolah aku di Tangerang, Sekolah Harapan Bangsa namanya. Oh, iya aku tahu itu Harapan Bangsa. Pernah ke sana? Enggak pernah. Oh, nggak pernah. Yang penting tahu ya. Tahu. Ya, oke. Nah, guys, dalam waktu dekat nih, mungkin ya setahun 2 tahun, kira-kira punya project apa nih yang sedang dipersiapkan? Mungkin teman-teman pendengar di sini pengen tahu apa sih mau akan mengerjakan apa nih? Tentunya aku masih pengen bikin single baru terus, yang ceritanya juga nggak jauh dengan perjalanan kehidupanku ke depannya gitu kan. Aku pengen punya lagu tentang mama juga, tentang ya istilahnya ngasih hadiah buat mama lah lewat lagu tentang perjuangan beliau, pengorbanan beliau selama ini buat aku. Ya pokoknya tetap akan ada single berikutnya dalam beberapa waktu ke depan, jadi ditungguin aja. Oke, Tungguin pastinya. tuh. Buat seluruh pendengar dan juga seluruh penontonnya si Metapop, jangan lupa Gracia nanti masih bakal punya project-project dan tentunya kejutan buat teman-teman si Metapop semua. Pokoknya aku tuh gak bakal berhenti bermusik karena apa ya, musik tuh dan diriku sendiri juga nggak bisa dipisahkan. Bayangin aja ibarat kata gini deh, tubuh manusia dengan darahnya. Kalau manusia tubuhnya nggak ada darah pasti lemes dong. Vampir. Iya kan? Iya betul. Vampir. Vampir. Jadi vampir. Bercanda lah. Ya benar. Kayak useless aja gitu. Gak lucu ya tuh ya. Oke, terakhir nih guys. Banyak di luar sana mungkin teman-teman yang punya potensi, Iya. punya bakat. Tapi mereka bingung banget mau ekspresi ini kan. Bingung banget pengen gimana ya supaya gue bisa nih ngeluarin bakat gue pengen menunjukkan bakat gue tapi masih terkendala. Takut lah atau Not malu. confident. Iya, betul, nggak percaya diri dan lain-lain. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di sana. Saran aku ya tetap jadi diri sendiri, nggak usah takut karena menurut aku semua manusia sudah diciptakan dengan potensinya masing-masing. Jadi tugas kita adalah menggali potensi itu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jadi jangan takut karena ketika kita jadi diri sendiri, semua halangan apapun pasti nggak akan terasa berat karena ya
kita merepresentasikan diri kita sendiri. Jadi be yourself. Yes. Dan jangan insecure ya. Iya. Karena semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan, punya talenta, punya potensi masing-masing. Kelebihan Iya. dan juga kekurangan masing-masing. Kita harus senantiasa bersyukur sih. Nah itu dia, bersyukur, grateful, ya kan? Benar. Betul. Wah, ini luar biasa sekali loh ya. Iya. Perbincangan kita siang ini benar-benar yang insightful sekali. Insightful, senang banget aku juga Terima ketemu sama kasih. kakak. Kak Indi aku panggilnya. Aku senang banget ketemu sama Kak Indi. Kebetulan India ini. Kakak saya suka Cantik. India. Aku suka India. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk ikutin terus perjalanan Iya. Gracia Elena. Sure. Bisa langsung follow Instagramnya Grace. @gracia_elena_young. Oke. Langsung aja karena nanti bakal ada tuh Gracia akan meluncurkan project-project terbarunya dan juga karya-karya terbarunya ya. Jangan lupa di subscribe Apa itu? and YouTube-nya? share channel YouTubeku di Gracia Elena Official. Ah, Pokoknya yang langsung. foto profile picture-nya sama Kak Age berdua. Nah, langsung ya, langsung meluncur ke YouTube dan thank you Gracia sudah mampir Sama-sama. ke sini. Iya, sayang banget waktunya nggak kerasa padahal Iya. kita masih pengen bincang. Ini mungkin nanti kita lanjutin di luar kali ya, setelah Iya. ini bakal lebih panjang lagi Bakal yang lebih off cam. seru lagi curhatnya kayak barusan. Rahasia. Of the record ya. Oke, terima kasih buat teman-teman si Meta Pop yang udah stay tune dan setia Yes. sama kita di sini ya. Iya, saya Indiska Handiana. Saya Fajar Wicaksana dan Saya Gracia Elena. Pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi tentunya di Sinmitas Pop episode selanjutnya. Inspiration and Aspiration for Indonesia. Aspiration and Inspiration for Indonesia.